Shalom dan selamat pagi adik-adik yang di rumah. Sudah siap untuk beribadah sekolah minggu? Sebelum kita mulai, kita perhatikan panduan ibadah berikut. Yang pertama, berpakaian rapi seperti beribadah di sekolah minggu. Kedua, siapkan Alkitab karena firman Tuhan berasal dari Alkitab. Ketiga, ajak keluarga untuk beribadah bersama. Dan yang terakhir, beribadahlah dengan benar. Tidak bermain, tidak makan, tetapi duduk dengan tenang. Karena ibadah harus penuh rasa hormat kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom anak-anak dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mari kita mempersiapkan hati kita muji Tuhan bersama-sama. Mari kita semua bangkit berdiri, kita menyanyi bersama-sama. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di gereja senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Mari kita katakan, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di gereja senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Anak-anak, mari kita masuk dalam fotum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Anak-anak, silakan duduk kembali. Anak-anak, hari ini kita bersyukur kita masih bertemu kembali di hari Minggu yang suci ini. Meskipun kita beribadah dari rumah kita masing-masing karena kondisi COVID-19. Mari kita tetap berdoa buat mama dan papa kita, buat keluarga kita dan seluruh orang-orang yang kita kasihi. Kita menyanyi bersama-sama, "Oh Tuhan, mohon pimpin seluruh keluarga kami." Oh Tuhan, mohon pimpin seluruh keluarga kami. Mama, papa,
datang kepada Tuhan. Kita mengakui segala dosa kita kepada Tuhan. Sepanjang minggu ini kita telah berbuat dosa terhadap mama dan papa, terhadap saudara-saudara kita, dan terhadap teman-teman kita. Mari dengan sikap doa kita datang kepada Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama, banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan. Ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Amin. Anak-anak, kita sudah mengaku dosa kita kepada Tuhan. Karena itu, mari kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Amin. Karena kita sudah mendengarkan berita anugerah, mari kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-7. Yang berbunyi, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya, menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Amin. Anak-anak yang terkasih, sekarang kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan kita. Kita menyanyi bersama-sama, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari katakan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak yang terkasih, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semuanya duduk tenang, tidak ribut. Semuanya mempersiapkan Alkitabnya, dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kami akan duduk tenang, memakai mata dan telinga kami dengan baik, untuk terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum Ibu Guru bercerita, Ibu Guru mau tanya dulu sama anak-anak. Siapa yang pernah lihat pendeta? Semua pasti. Pendeta bukan hanya laki-laki, tapi ada juga perempuan. Contohnya di jemaat kita ada pendeta Yusuf Maliku, ibu pendeta Berta Patu, ibu pendeta Elizabeth Bilang. Mereka memimpin jemaat Rama. Nah, anak-anak,
kita akan mendengarkan juga cerita firman Tuhan, bagaimana seorang perempuan dan laki-laki memimpin satu bangsa. Kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan, menyimak lewat gambar berikut ini. Ketika Ehud mati, orang-orang Israel mulai melupakan Tuhan. Mereka berhenti mengasihi Tuhan. Mereka kembali tidak taat kepadanya. Tuhan sangat sedih dan akhirnya menghukum mereka supaya mereka ingat kembali kepada Tuhan. Tuhan membiarkan seorang raja yang tinggal di Kanaan menindas mereka. Raja Yabin, nama raja Kanaan itu. Ia sangat kejam. Ia memiliki seorang panglima yang bernama Sisera. Bangsa Israel sangat menderita. Oleh karena itu, bangsa Israel akhirnya berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab mereka melalui 2 orang hambanya. Saat itu ada Deborah, seorang perempuan yang menjadi hakim atas orang Israel. Setiap harinya Deborah melayani Tuhan dan orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta petunjuk dalam menyelesaikan masalah mereka. Suatu hari Tuhan datang berbicara kepada Deborah tentang Raja Yabin dan penderitaan yang dilakukannya kepada bangsa Israel. Lalu Tuhan memerintahkan Deborah untuk menjemput Barak, salah seorang panglima Israel, untuk membantunya. Barak pun bersedia untuk membantu Deborah, asal Deborah juga pun ikut melawan Sisera. Lalu mereka bersama-sama maju melaksanakan perintah Tuhan. Mereka sudah siap untuk menyerang. Bersama mereka ada 10.000 pasukan Israel yang siap juga untuk membantu mereka untuk menyerang. Pasukan Raja Yabin yang dipimpin oleh panglima tentaranya, yakni Sisera, juga sudah siap dengan 900 kereta besi. Atas petunjuk Tuhan, Deborah pun memerintahkan Israel untuk menyerbu. Tentara Israel maju menyerang pasukan Sisera yang dipimpin oleh Barak. Tentara Sisera pun maju dan tiba-tiba Tuhan turun membuat mereka kacau balau dan akhirnya lari terbirit-birit. Pasukan Israel mengejar mereka dan membunuh semuanya, tetapi Sisera berhasil meloloskan diri. Orang Israel berhasil mengalahkan Yabin dan menghancurkan seluruh pasukannya. Kita menang, kita menang, kita menang. Tuhan telah memberi kita kemenangan. Suara kemenangan pasukan Deborah dan Barak terdengar di mana-mana. Tuhan telah memakai Deborah dan Barak serta bangsa Israel. Mereka pun bersuka cita, mereka memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya sambil bernyanyi dan menari-nari. Tuhan telah mengubah penderitaan orang Israel menjadi sukacita. Orang Israel pun kembali mengingat Tuhan. Nah, anak-anak, ternyata Tuhan memakai perempuan dan laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin. Contohnya, di negara kita sudah pernah dipimpin oleh seorang perempuan, namanya Ibu Megawati. Anak-anak pun pasti Tuhan pakai untuk menjadi seorang pemimpin, asal kita rajin belajar, rajin berdoa, dan taat perintah orang tua, taat kepada Tuhan. Amin. Bahan cerita kita terambil dari Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 4 sampai pasal 5. Hakim-Hakim pasal 4 sampai pasal 5. Dan yang akan kita baca
Hakim-Hakim pasal 4 ayat 8 dan ayat 9. Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun turut maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun, berdiri, dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Mari kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Kita ulangi kidung pujian ini. Mari kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah cerita firman-Mu itu kami simpan dalam hati kami pakai untuk terus memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua anak-anak kekasih kami. Tuhan selalu memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Tuhan terus memberikan mereka berkat sehingga mereka tetap merasakan sukacita di dalam Tuhan. Anak-anak kekasih kami yang saat ini juga tetap di rumah saja, belajar, bermain, Tuhan juga terus memberkati mereka. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan sehingga mereka senantiasa dalam keadaan sehat karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa buat kakak-kakak pembimbing kami. Tuhan juga selalu memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kuliah mereka. Biarlah mereka senantiasa terpelihara karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat persembahan kami. Biarlah persembahan itu Tuhan dapat dipergunakan untuk pelayanan sekolah minggu kami. Yang masih ada pada mama dan papa, Tuhan Yesus berkati. Biarlah Tuhan menjadi berkat buat kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemerintah kami. Tuhan Yesus memberkati pemerintah kami agar dapat membimbing dan membina pemerintah kami, negara kami dengan baik. Berkati negara kami Tuhan yang saat ini sedang dilanda penyakit COVID-19. Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita akan mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita menyanyi bersama-sama. Anak-anak kecil, Tuhan cinta. Anak-anak kecil, Tuhan cinta. Anak-anak besar, Tuhan cinta. Pemuda dan pemudi, Tuhan cinta. Ibu, bapak, kakek, nenek, Tuhan cinta. Semua Tuhan cinta. Mari kita terima berkat. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anak yang terkasih, kita akan menutup semua ibadah kita hari ini. Mari kita tetap berdiri, kita memuji Tuhan. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Anak-anak yang terkasih, demikian ibadah kita hari ini. Kakak Eva, Kakak Fristi, dan Ibu Guru Desi mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sehat selalu. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Tuhan Yesus memberkati.